benar-benar merasa sukacita bahwa Yesus masih menyertai kita. Yesus akan selalu menyertai kita sih. Tapi saya mau tahu dong, yang benar-benar bersyukur akan hal itu, boleh angkat tangannya. Luar biasa, semuanya bersyukur, betul? Karena penyertaan Allah itu adalah penyertaan paling sempurna. Amin saudara? Amin. Apapun yang terjadi di kehidupan ini, kalau Allah beserta kita, semuanya akan aman. Amin. Mau dunia bilang apa, mau orang berkata apa, kalau Allah bilang aku pilih kamu, orang mau bilang apa. Betul? Amin? Amin. Oke. Langsung ditampilin Ben, biar cepat ya Ben ya. Oke. Bulan ini kita berbicara mengenai apa saudara-saudara semuanya? Sudah ada di depan? Compassion. Berat sekali tema ini saudara, betul gak sih? Siapa yang setuju sama saya kalau ini berat banget temanya? Semuanya itu ringan kah? Buat saya berat banget saudara, jujur. Compassion itu wow, hal yang benar-benar dari dalam hati yang tidak bisa kita buat-buat saudara. Itu adalah hal nyata yang akan keluar dari dalam kita. Jadi compassion itu akan keluar, akan terlihat, bahkan akan dirasakan oleh sekitar kita kalau kita benar-benar mempunyai hubungan yang intim bersama Allah. Karena kalau enggak, itu enggak akan bisa keluar saudara. Kenapa? Karena sumber dari si compassion itu adalah Allah itu sendiri. Amin saudara? Hanya dari Allah, bukan dari pikiran kita yang memang kita mau berbelas kasihan. No, enggak. Itu memang naturnya dari Allah. Compassion. Wah, berat sekali saudara. Amin. Coba next dulu Ben. Ini mengenai apa Ben? Satu kali lagi. Kita baca dulu ayatnya ya saudara-saudara, bisa kebaca semua? Kita baca ya. Saya yang 14, saudara yang 15. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Boleh 15 saudara? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kabar baik itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu atau hal yang paling dibutuhkan di dalam dunia ini. Kabar baik itu hanya akan datang kalau kita yang diutus oleh Allah ini mau benar-benar menjalankannya. Dia gak akan datang sendiri saudara. Butuh kita yang dimana untuk menjadi medianya Allah. Amin. Saudara dan saya itu medianya Allah. Saudara dan saya itu ada di dunia ini bukan karena untuk memenuhi populasi bumi. Tidak. Kita ada di dunia ini pun bukan suatu kebetulan. Kebetulan aja memang orang tuaku melahirkan aku. Memang yang didoakan selama ini. Bukan saudara. Ada maksud dan tujuan Allah yang ingin Allah nyatakan bagi dunia ini melalui kita saudara. Tanggung jawab kita tuh besar. Betul? Sangat besar saudara. Makanya kalau banyak banget yang bilang anak-anak Tuhan itu hidupnya seperti di akuarium. Kenapa kalau di akuarium? Kalau di akuarium itu normalnya ditutup nggak segala sisi saudara? Enggak, terbuka. Jadi setiap sisi kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita itu berbicara mengenai Kristus. Tapi kan kita masih di dunia, pasti bisa salah dong. Ya betul. Kalau kita tidak bisa salah, berarti kita tidak lebih dari sama Tuhan. Tetap Allah nomor satu. Dia pencipta, kita ciptaannya. Tapi jangan lupa, Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Berarti ada karakter-karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita, saudara. Termasuk si compassion itu.
Jadi kayaknya aku gak punya deh compassion di dalam hidup, karena rasanya gini-gini aja hidupnya gak ada berubah-berubahnya. Siapa bilang? Compassion itu sudah ada di dalam hidup kita, tapi kita sadar tidak untuk benar-benar menyatakan compassion itu terhadap orang lain. Kita gak akan bisa menyalurkan compassion kita kepada orang lain kalau kita aja gak connect sama Tuhan. Seperti kemarin waktu di ibadah youth kita bahas-bahas sharing-sharing gitu. Terus ada satu pertanyaan yang saya tanya ke teman-teman semua. Siapa yang di sini dalam satu hari tidak memiliki waktu khusus benar-benar membaca dan berdoa kepada Tuhan selain baca di Instagram, atau mungkin dibaca kirim ayat dari pastor rajin banget tuh kirim ayat tuh, atau mungkin ngikut saluran ya biasanya kalau di Facebook atau di Instagram. Selain itu, tapi benar-benar kita yang rindu memiliki waktu. Tuhan, aku mau bangun pagi, benar-benar aku mau bangun pagi, waktu 10 menit saja aku mau baca firman-Mu, aku mau berdoa. Ada nggak teman-teman? Pas waktu saya tanya ke teman-teman kita semua, yang angkat tangan berapa ya paling ya kemarin ya? 2 atau 3 ya? Itu nggak, maksudnya saya nggak ngejudge mereka untuk oh berarti kamu ini tidak suci nih. No, enggak, itu bukan bagian saya. Tapi saya mau menghimbau, mengajak, mendorong teman-teman semua saat itu di situ dan saat ini kepada saudara semua, yuk punyai waktu-waktu khusus kita benar-benar ngobrol sama Tuhan, saudara. Waktu kita itu 24 jam dalam satu hari. Masa iya sih Tuhan hanya minta 10 menit aja kita gak bisa kasih? Bukankah berdoa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen katanya? Masa iya kita mau gak nafas 10 menit? Bisa? Mungkin penyelam yang handal kali ya, itu bisa ya. Tapi untuk manusia kita yang tidak atlet itu gak bisa, saudara. 2 menit aja kesedek itu rasanya kayak wah, itu udah rasanya udah gak di sini lagi, sudah melayang. Tuhan hanya minta waktunya 10 menit kok. Bagaimana caranya kita bisa menjadi atau menyalurkan, menularkan compassion kita kepada orang di luar sana kalau kita aja nggak mau ambil waktu untuk diam, tanya Tuhan, aku harus apa? Tuhan mau utus aku kemana? Tuhan mau aku lakukan apa? Itu pertanyaan-pertanyaan penting yang harus menggelitik di hidup kita, saudara. Selalu tanya, Tuhan hari ini Tuhan mau bawa aku kemana nih? Aku siap. Tuhan hari ini Tuhan mau pakai aku jadi berkat di mana nih? Aku siap. Itu hal penting, saudara. Punyailah waktu. Paksa diri kita. Bangun pagi itu susah, saudara. Jujur, saya aja ngalamin itu susah. Aduh, apalagi kalau Sabtu ya, saudara ya. Kalau udah weekend gitu, pinginnya bangunnya agak siang gitu ya, enak ya rasanya ya, karena kan capek kerja. Ya betul, Mas. Kalau bisa bangun langsung makan siang, tidur siang lagi, bangun lagi nanti youth. Nah, itu melendung perut saya, saudara, jangan. Tapi apa sih salahnya kita untuk menekankan diri kita untuk konsisten aja bangun pagi? Aku gak bisa bangun pagi, soalnya tidurnya kemalaman terus. Ayo atur waktunya, jangan tidur kemalaman. Kerjaannya banyak banget, atur pekerjaannya. Semua bisa diatur kok. Kalau kita benar-benar memang itu fokus kita. Bukan hanya kita benar-benar mau bangun pagi untuk mengejar Tuhan yang pertama. Bukankah itu juga sehat buat kita? Mau gak mau kan kalau kita bangun pagi tidurnya harus lebih cepat, betul? Kan itu sehat, saudara. Seumuran saya yang masih muda ini, yang masih di bawah 30 ini, 7-8 jam ya pastor ya? 6-7 jam ya kayaknya ya? 7-8 jam. Jangan 8 kurang 7 jam. Tidur jam 5 bangun jam 6. Waduh, jangan, saudara. Kasihan itu organ-organ tubuhnya. Gimana kita mau jadi berkat? Gimana kita mau menularkan compassion-nya Allah?
kita aja nggak bisa jaga diri kita. Amin. Jadi utama yang paling kita, ayo sebelum mulai dari situ, punya komitmen bangun pagi 10 menit aja dulu, ambil waktu berdoa, baca Alkitab. Next band. Nah, kayaknya ada introduksinya gitu deh. Satu lagi deh, betul ya. Nah, ini saudara, compassion adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara sengaja. Saat sesuatu kita lakukan secara sengaja, berarti itu kita lakukan dengan keadaan sadar. Amin saudara. Compassion itu harus dilakukan dengan sadar. Nah, makanya kita harus sadar dulu utamanya bahwa kita benar-benar membutuhkan firman Tuhan. Harus sadar dulu itunya. Kalau kita nggak sadar kita butuh firman Tuhan, nggak usah kita ngomongin compassion saudara. Nggak bisa. Karena balik lagi tadi kita bahas, compassion itu berasal dari Allah. Yang dimana Allah adalah firman Tuhan itu sendiri. Kita harus berjalan seturut dengan apa yang Allah mau. Apa yang Tuhan mau. Wah, berarti kalau kayak gitu hidup mengikut Kristus ini seperti otoriter ya. Loh, itu tergantung responnya kita. Kalau kita memang menganggap dan memandang itu sebagai hal yang beban, ya kita akan terseok-seok. Tapi kalau kita tahu bahwa memang wajibnya hidup sebagai orang Kristen adalah mematuhi setiap apa yang Allah mau, seharusnya dengan Roh Kudus yang selalu membantu kita, kita bisa kok. Tetap akan damai sejahtera menjalaninya. Hati-hati saudara, respon hati kita itu bisa menjadi bagaimana kita cara melangkah. Kalau respon kita benar, langkah kita akan benar. Tapi respon kita salah, mungkin 1-2 langkah akan aman, tapi tidak akan sampai ke dalam kebenaran. Berat banget saudara. Compassion itu berat sekali. Waktu saya baca-baca ini kayak, waduh, ini seperti Tuhan itu rasanya kemarin sudah bahas pemurnian, betul? Setelah pemurnian ada lagi pembahasan compassion. Wow Tuhan, memang tahun ini tahun keputusan banget ya saudara. Memutuskan di mana hal-hal yang tidak berkenan oleh Allah. Memutuskan bahwa hidup kita memang hanya untuk Allah. Jadi di mana kita melangkah setiap harinya itu penuh dengan keputusan saudara. Kita mau jalan ke sekolah atau ke tempat kerja, kalau mau terlambat itu juga keputusan kita. Bangunlah yang siang, pasti kita terlambat. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidur cepat, bangun pagi, sarapan yang tepat, berangkatnya tidak tergesa-gesa, sampai kantor pasti fresh. Enggak, aduh kepanasan ini karena kecapean jalan tadi, karena tidak di-manage. Semua itu berhubungan dengan keputusan saudara. Makanya nggak salah sih ya, gereja kita ini bikin setiap ininya tema-tema besarnya ya. Nah, terus setelah compassion itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara sengaja. Kenapa? Kenapa Ben? Kita harus punya compassion itu kenapa? Coba Ben, kita kasih tunjuk Ben. Why Ben? Oke. Kok miring dia Ben? Begini kita bacanya Ben. Gak apa-apa. Masih aman ya saudara ya? Enggak gini kan kepalanya. Kok miring dia Ben? Iya gak apa-apa. Nanti biar kakak bacain. Kita harus menyelamatkan orang yang terhilang. Karena orang yang terhilang itu tidak bisa kembali sendiri saudara. Mereka butuh panduan. Siapa panduannya? Siapa panduannya saudara? Saat ini siapa panduannya kalau saudara kita terhilang? Yesus mengutus kita untuk mereka tidak terhilang saudara. Kita tidak boleh egois. Kalau kata teman saya
masuk surga sendirian. Bagiin kebenaranmu ke orang lain biar mereka juga rasain surga itu nyata. Waduh, nanti kok bahas surga jadi ribet nih saya. Jadi mereka butuh firman Tuhan untuk kembali. Kita harus sadar saudara, kita adalah media Allah untuk bisa membawa mereka untuk kembali. Jadi kita membawa firman Tuhan itu kepada mereka untuk mereka bisa tahu bahwa memang jalan yang kebenaran itu adalah hanya Allah itu sendiri. Kasihan saudara, sedih gak sih rasanya? Saya tuh punya satu teman, taat sekali. Maksudnya orang itu baik sekali saudara menurut saya. Baik, taat agamanya, terus ya itu murah hati. Dia juga bisa berbaur. Satu kurangnya saudara, tidak percaya Yesus. Sayang kan? Padahal udah paket lengkap tuh istilahnya kalau di nasi goreng ya. Cuman kurang pedas kalau yang suka pedas. Jadi agak gimana gitu makannya. Sayang saudara, banyak sekali saudara-saudara kita yang di sana, mau itu yang sudah kenal Yesus ataupun yang sudah kenal Yesus tapi mereka terhilang arahnya. Butuh kita saudara, butuh kita. Butuh saudara dan saya, bukan yang lain. Punyai hati melihat mereka itu sebagai harta yang terhilang. Kalau kita tahu ada harta kita yang terhilang, kita diam-diam aja gak saudara? Sudahlah, nanti balik lagi. Mungkin enggak? Enggak, kita bakal cari. Kemarin lewat sini, ada enggak ya? Oh enggak, oh ya 2 hari yang lalu sepertinya lewat sini nih. Coba di sela-selanya. Kita akan cari sebisa mungkin. Bahkan enggak tidur 1 malaman. Karena kita tidak mau harta itu terhilang. Kenapa tidak kita pandang saudara-saudara kita di luar sana seperti harta yang terhilang itu saudara? Yang buat hati kita tergelitik untuk ayo, kamu bisa. Tapi jangan salah, itu berat kalau kita tidak menjalaninya bersama Allah. Gak akan bisa saudara. Sepintar apapun kita baca Alkitab, mau sampai S3, S4, S5 sekalian, sekolah tinggi teologi, kalau tidak benar-benar itu dia menyerahkan dirinya, Allah aku gak ada apa-apanya, semua ide aku ini semuanya hanya daripadamu saja, pakai aku Tuhan, baru kita bisa jalan. Tapi kalau kita merasa, aku kan sudah dokter, aku sudah baca Alkitab 10 kali bolak-balik selesai, bisa kok. Ya paling tinggal pagi berdoa aja, Allah tolong tunjukkan mana orangnya, saya mau datang ke orang itu sekarang. Wah hebat sekali kita. Gak bisa begitu cara mainnya. Setinggi apapun manusia, dia tetap ciptaan Allah. Itu gak akan bisa berubah derajatnya. Kita harus sadar, kita butuh firman. Secara tidak langsung kita butuh Allah. Kita bisa ada di sini saudara, saya bisa kenal saudara semua, saudara juga bisa kenal saya. Itu karena ada Allah di tengah-tengah kita. Kalau tidak ada compassion antara saudara dan saya, kita gak akan bisa duduk begini saudara. Gak akan bisa kita berteman seperti ini atau kita berfellowship seperti ini. Gak akan bisa. Jangan saudara atau saya pikir karena saya dijadwal hari ini makanya saya datang. Karena saya mau aja makanya saya datang ke gereja. Karena belum gereja aja dari pagi. No. Tidak semerta-merta karena itu saudara. Karena ada compassion di dalam hidup saudara dan saya. Saudara bisa milih hari saat ini untuk pergi jalan-jalan kok. Itu hak saudara. Saudara bisa pergi ke mall. Di mall lagi ada festival makanan pedas, yang suka pedas boleh ke sana ya saudara ya. Semuanya bisa. Tapi apa yang saudara dan saya lakukan sekarang? Duduk tenang belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena ada compassion di antara kita. Nah, kan kita sudah nih. Saatnya sekarang step selanjutnya kita lihat jiwa-jiwa yang terhilang itu.
Pandang mereka sebagai harta yang terhilang, saudara. Harta saudara dan saya yang terhilang, yang akhirnya bagaimanapun caranya harus kudapatkan. Tapi dengan caranya Allah. Ya, harus dengan caranya Allah. Oke Ben, setelah kenapa, apa yang harus kita bawa Ben? Oh, dibaca dulu. Oke, boleh Ben nih, terima kasih. Amanat Agung, Ben lah yang baca, lebih enak. Suara Ben yang besar. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Thank you Benny. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, Allah telah menjanjikan hal ini. Apa yang kita takuti lagi? Allah sudah memberikan penyertaannya sampai akhir zaman dan senantiasa. Apalagi yang harus kita bertakutkan sekarang? Bukankah pernyataan Allah itu yang harusnya menjadi pusat dari seluruhnya dalam kehidupan kita, saudara? Kita bisa ada sampai sekarang itu karena penyertaan Allah. Bukan karena kita mengendarai kendaraan kita dengan baik dan benar. Tidak semata-mata karena itu. Terkadang saja kita sudah benar, kita ditabrak. Betul nggak, saudara? Ada pernah pengalaman di sini? Saya pernah, saudara. Sudah benar, pelan, di pinggir, pakai helm, pakai jaket, celana panjang, sepatu, ditabrak loh. Sampai bingung, waduh Pak, waktu kaca mobil kurang besar, lihat saya badan sebesar ini tetap ditabrak ya. Ditabrak saya di depan Atisa, saudara. Waduh, itu rasanya mau berangkat sekolah lagi. Ya udahlah, dari dalam mobil beliau cuma begini aja. Oke Pak, saya gituin aja dah. Daripada saya kesel ya. Oke Pak, gak apa-apa. Sudah benar. Tok aja ditabrak. Tapi masih ada sampai saat ini. Karena apa? Bukan karena saya kuat, tapi karena penyertaan Allah sempurna di kehidupan saya. Begitu juga dengan saudara. Penyertaan Allah itu sempurna, saudara. Jadi kita nggak perlu takut dan ragu untuk melangkah kaki menjadi berkat di luar sana. Penyertaan Allah saja sudah cukup kok. Bukan berarti dengan adanya penyertaan Allah tidak ada proses yang kita alami. Bukan. Tetap akan ada proses. Saat compassion itu kita salurkan, kita tularkan, proses itu secara tidak langsung mengiringi. Dia berjalan bersama, saudara. Nggak bisa timpang. Saat kita diproses, compassion kita di situ akan terlihat. Saat compassion itu kita tularkan, proses itu mendatangi. Itu nggak akan bisa, saudara. Itu nggak bisa timpang. Nah, bukankah penyertaan Allah itu sudah cukup, saudara, untuk hal itu? Apalagi sih yang kita minta? Terkadang kita di dunia ini banyak mintanya, betul sih. Mau sudah punya mobil 2, pengen mobil 1 lagi biar 3. Karena mungkin anggota rumahnya 5, berarti satu-satu harus punya. Mungkin anaknya 5, setiap anak harus punya rumah. Yang penting jangan istrinya 5 ya, saudara, atau suaminya 5. Itu tidak boleh. Jangan, bahaya. Memprotes. Pada protes semua ini kayaknya. Enggak. Papa mama kalian enggak begitu kok. Kita itu sering cenderung merasa tidak puas, betul nggak, saudara? Ya itu naturnya manusia. Tapi itu bukan naturnya Allah. Yang harus kita ikuti natur kita atau natur Allah, saudara? Natur Allah. Kalau dunia merasa tidak puas, kita beri mereka kepuasan dengan firman Tuhan. Biar mereka tahu hanya dengan Yesus saja sudah cukup. Yesus yang akan benar-benar membuat kita cukup akan segala hal. Cukup bisa menjadi berkat, cukup bisa menikmati hidup, cukup semuanya. Hidup yang terlalu itu biasanya nggak baik, saudara. Betul nggak, Ben? Benar? Iya, benar, Ben. Makanya Ben jangan terlalu sering terlalu banyak makan coklat. Biar
ini terlalu gitu. Yuk, next deh. Apa yang kita bawa, Ben? Hanya satu, saudara. Pemberitaan Injil adalah satu-satunya hal yang harus kita bawa dan kita sebarkan di setiap langkah kehidupan kita. Berkatnya kapan? Ngikutin kalau kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Gak usah takut gak dikasih berkat, saudara. Bukankah berkat terbesar yang tidak bisa manusia berikan adalah kita masih hidup sampai saat ini? Siapa yang bisa berikan kita nyawa itu, saudara? Dokter? Tidak. Kalau dokter bisa memberikan kita nyawa, gak butuh Tuhan dong. Berkat terbesar yang sudah kita terima adalah kita masih bisa hidup sampai detik ini, saudara, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi aku lagi sakit, tapi kamu tetap masih bisa memuji Tuhan. Cukup. Aku lagi gak punya uang, tapi Tuhan akan mencukupkan kamu. Lakukan saja apa yang Tuhan mau. Tidak ada alasan, saudara. Mengikut Kristus itu gak ada alasan. Semuanya pasti. Gak ada yang nego-nego, itu gak ada. Ya, tidak. Di luar itu dari iblis. Setiap kita melangkahkan kaki kita, pastikan pemberitaan Injil itu selalu menyertai kita. Siapapun yang kita kenal, siapapun yang kita datangi, siapapun yang mungkin kita ketemu, pastikan mereka melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Kita mungkin tidak harus langsung mengatakan, "Hai, siapa namanya? Mungkin Ben. Saya baru pertama kali ketemu Ben. Hai Ben, nama kamu siapa? Nama aku Ben. Ben, kata Allah adalah kerajaan yang sudah dekat. Kamu wajib tobat sekarang juga." Kira-kira diterima nggak, saudara? Ditimpuk kita kayaknya. Masuk sosial media atau TikTok tadi, viral. Enggak. Tapi dengan kita mempunyai gaya hidup yang benar, gaya hidup yang memiliki compassion, gaya hidup yang memiliki kasih, gaya hidupnya Kristus, secara tidak langsung saat kita melangkahkan kaki kita, kita sedang membawa pemberitaan Injil, saudara. Karena apa? Karena kitanya sudah hidup di dalam Allah dulu. Amin, saudara. Emang susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Ada Roh Kudus. Teman saya tuh sering bilang, kalau kita memang harus membuat setiap orang masuk ke Kristen, susah dong, yes? Loh, bukan masalah agamanya, yang penting kenal Yesusnya. Kalau sudah kenal dan terima Yesus, agama nggak menjadi masalah. Gampang itu pasti. Percaya sama saya, saudara. Tapi kalau dia motivasinya karena mau pindah Kristen, bukan karena mau kenal Kristus, bahaya. Biasanya gak tahan lama. Jadi motivasi kita bukan mengkristenisasikan, tapi memperkenalkan Kristus ke dalam kehidupan mereka, agar mereka tahu bahwa masih ada kesempatan untuk mereka mendapatkan hal yang benar. Jangan mengkristenisasikan, ya saudara. Kayaknya pastor juga nggak mengajarkan itu di kita. Nggak ada itu mengkristenisasikan. Tapi wajib mengenalkan Yesus melalui kehidupan kita untuk mereka semua. Seringkali, saudara, kita sudah mengenalkan Kristus kepada orang lain. Setelah mereka itu sudah mengenal Kristus dan masuk ke dalam Kristen, terus selesai, dia menganggap tugasnya selesai. Jadi tidak di feedback lagi, tidak diajak komunikasi lagi, dilepas. Yang akhirnya suatu saat orang tersebut, ternyata tujuan mereka hanya mau masukin Kristen aja. Setelah aku sudah masuk, aku nggak ditanyain lagi kabarnya gimana. Sudah selesai gitu aja. Tugas kita, saudara, bukan hanya untuk memperkenalkan saudara-saudara kita kepada Yesus, tapi tugas terbesar kita adalah pastikan kita dan saudara-saudara kita bertumbuh bersama di dalam hal kebenaran. Jadi nggak stop di situ, Bukan berarti kalau dia sudah mengenal Kristus, terus kita lepas. Belum, saudara. Tetap kita gandeng. Tadi malam saya tidurnya kemalaman, saudara. Karena ada teman saya yang di sekolah,
dia nggak sama dengan kita, sepupu kita. Dia chat di DM saya di Instagram, dia tanya, Miss Yas punya waktu nggak atau udah mau tidur? Sebenarnya udah mau tidur saudara, tapi saat dia bilang seperti itu, tergerak hati saya, mungkin ini waktunya. Belum, kenapa? Dia cerita banyak lebar, panjang lebar banget. Sampai cerita, akhirnya dia bilang begini saudara, gak salah ya kayaknya, gak salah kayaknya you itu punya Tuhan Yesus yang punya kasih. Keren gak saudara? Bukan saya yang dipuji loh, Yesus. Langsung saya tangkap itu pembahasannya saudara. Kalau mau, next kita ngobrol lagi. Berarti udah ada jembatannya saudara. Saudara ingat, saat kita benar-benar mau menularkan compassion kita atau mau mempraktekkan compassion kita, itu adalah jembatan yang terbaik buat mereka bisa mengenal Kristus. Percayalah, cukup pegang Injil Allah saja. Allah menyertai kok. Kata Allah sampai akhir zaman kok, benar nggak Ben? Ya kan? Terus setelah pemberitaan Injil apa lagi Ben katanya? Bagaimana Ben? Suratan terbuka. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara dan saya itu suratan terbuka bagi orang di sini. Kita itu suratan-suratannya Alkitab bisa dikatakan di dalam dunia ini. Setiap karakter Kristus itu terlihat dari hidup kita. Jadi apa yang muncul dari hidup kita itu terlihat dari apa yang kita sembah saat ini. Kalau yang kita sembah Allah, yang keluar pasti karakter Allah. Tapi kalau yang kita sembah bukan Allah, yang keluar juga pasti tidak satupun karakter Allah. Saudara dan saya itu garam dan terangnya dunia. Jangan sampai mau diintimidasi oleh iblis karena masa lalumu, karena hal kamu mungkin dulunya salah, dulunya kamu tidak berhasil, atau kemudian ini membuat kita kayaknya aku nggak pantas menerima compassion yang Allah. Salah. Allah yang memilih kita saudara, bukan kita yang pilih Allah. Kalau sudah Allah yang memilih kita dan Allah yang memberikan compassion itu kepada kita, siapa yang mau larang? Tugas kita hanya terima dan sebarkan itu ke yang lain. Amin saudara. Setelah dari suratan terbuka Ben, ngapain lagi? Ini sepertinya udah selesai. Atau mau dilanjut lagi saudara, nanti berapa slide lagi kita makan malam di sini ya. Jangan saudara, belum gajian. Bagaimana kita bisa menjadi compassion bagi orang di luar sana? Yang pertama, paling susah, paling mengerikan, tapi memang harus yang paling utama kita lakukan, siap untuk diutus. Ngeri banget saudara pas baca ini tuh, Tuhan ngeri banget ini. Firman ini pedang bermata dua. Saat sedang memberitakan ini begini, itu kena juga ke saya saudara. Siap untuk diutus. Nggak harus keluar kota, terserah Tuhan mau kemana. Kemanapun Tuhan benar-benar membawa tangan kita, sampai nanti akhirnya berhenti di satu tempat, kamu di sini jadi berkat ya. Harus siap. Harus siap diutus kemanapun dan dimanapun. Gak usah takut. Kalau Allah yang mengutus, Allah yang memperlengkapi saudara. Sudah pasti itu. Tidak mungkin salah tempat, tidak mungkin salah suasana, tidak mungkin salah orang teman-temannya juga. Itu pasti sudah tepat. Karena Allah yang mengutus. Tinggal kita bilang, siap Tuhan, bantu aku. Karena tanpa engkau aku gak bisa apa-apa. Diutus itu mengerikan saudara. Karena terkadang kalau kita sudah nyaman di suatu tempat, kayak comfort zone kita, tiba-tiba tuh, wah ini kayaknya udah nyaman nih, yuk tarik yuk ke tempat yang gak nyaman buat kedagingan kita, diletakin di situ. Jadi berkat ya di situ ya. Terkadang hati-hati dengan zona nyaman kita yang tidak dengan Allah. Nanti Allah bisa cabut. Saya pernah di fase itu saudara, rasanya sakit sekali. Saya udah nyaman sekali rasanya situ, tapi itu nggak berkenan buat Allah. Ditarik langsung, tanpa a i u e o, ditarik langsung.
Yang bisa saya katakan, oke Tuhan, ini aku. Bukan ini aku utus dia ya. Ini aku, pakailah aku. Setelah diutus, disuruh apa lagi Ben? Setelah selalu siap. Selalu siap untuk memulai percakapan, saudara. Maksudnya apa? Harus ada komunikasi. Nggak bakal bisa compassion itu sampai kalau nggak ada komunikasi, saudara. Harus ada komunikasi, percakapan yang dimulai. Mungkin hal yang paling sederhana, halo, bagaimana kabarnya? Lama tidak berjumpa. Kok kemarin nggak datang? Kemarin katanya sakit. Sakit apa? Ya Ella ya. Happy birthday ya Ella ya. Yang keberapa? 20. Luar biasa, udah kepala juga saudara. Sama kita. Gak beda-beda jauh. Saya juga masih 20 ya Ella. Cuma tambah plus dikit. Harus selalu siap memulai percakapan atau komunikasi saudara. Saat kita sudah diutus, kita gak boleh diam doang. Kalau diam doang, compassionnya gak akan sampai. Harus ada percakapan yang kita mulai atau komunikasi yang kita mulai. Nah itu harus berasal dari kesengajaan. Ingat gak tadi compassion yang pertama itu artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan secara sengaja. Kalau mau compassion itu sampai, punya kesengajaan untuk mau komunikasi sama dia. Jangan karena disuruh, tapi inisiatif dari diri sendiri. Aduh, tapi aku orangnya introvert nih, gimana ya? Gak bisa nih kayaknya. Mau mulai tangan aku udah getar duluan nih, mau mulai pembicaraan. Roh Kudus yang pimpin. Bukan kita yang ngomong kok. Yang penting kita mau aja. Kalau kita udah mau, Roh Kudus yang pimpin. Tenang. Tidak usah pusingkan A, I, U, E, O. Pasti bisa. Karena Roh Kudus yang pimpin. Semangat saudara. Harus semangat. Dunia ini makin hari makin bobrok dan makin hancur. Kita harus tetap semangat. Harus tetap di dalam kebenaran. Karena semakin hari semakin banyak yang tidak benar. Jadi kita harus semakin hari semakin benar, diperbaharui terus. Nah, jangan takut saudara. Kenapa saya bilang jangan takut? Karena ada poin yang ketiga, dikatakan selalu mengandalkan Roh Kudus. Nah, ini puncaknya saudara. Jadi Roh Kudus itu yang akan selalu menyertai kita nanti di saat kita menyatakan compassion itu. Jadi nggak ada yang bilang bahwa saya itu introvert dan extrovert atau middle-nya atau apa, enggak. Roh Kudus yang menyertai kok. Gak usah malu, gak usah. Kenapa harus malu memberitakan Allah? Allah aja gak ada malu loh mau menyerahkan nyawanya buat kita. Dia mati-matian loh kasih. Dia menyerahkan nyawa saudara. Menyerahkan nyawanya. Berarti kan kita penting banget dong buat Allah. Bahkan sampai dibilang kita tuh biji matanya Allah kan. Masa kita malu sih memberitakan sekeren itu Allah kita pengorbanannya? Kenapa kita ceritain tentang si doi ke teman kita semangat banget. Padahal yang doi lakukan baru ngantar jemput doang berapa kilometer. Allah mati buat kita. Itu lebih keren saudara. Next Ben. Kayaknya udah habis ya Ben. Iya benar. Boleh Ben. Nah, jadi inti dari semuanya kalau dicangkup jadi satu adalah belas kasihan adalah cara paling efektif untuk membantu mempersiapkan diri kita dan orang lain untuk menyambut kedatangan Allah yang kedua kalinya. Compassion itu cara paling efektif dan paling tidak butuh uang gitu saudara menurut saya. Cukup benar-benar transferkan saja. Kalau kita mau benar-benar mempersiapkan diri kita dan saudara kita untuk menyambut Tuhan yang datang kedua kalinya, pastikan compassion ini selalu kita nyatakan buat sekeliling kita lah saudara. Terutama dulu, keluarga dulu deh. Yang utama, papa mama, anak, ke orang tua, baru nanti ke tempat kerja, komunitas, baru nanti makin besar lagi ke kota, Tangerang, Karawaci,
sampai akhirnya satu dunia menyerukan nama Kristus. Semua bermula dari kita. Dari siapa saudara? Dari saudara dan saya. Amin. Saya ada satu video Ben sebentar yang tadi sebelum kita selesai. Kan masih ada ini kayaknya 13 slide lagi deh, masih bisa kok. Kan kita pulang jam 7 kan ya. Masih bisa. Gelap Ben? Wah iya ya, gelap ya. Lampu dan kayaknya. Tolong Ibu Erena. Oke, sip. Tetap ya. Gak apa-apa lah. Nah, ini karena dia lagi malam, dia lagi tidur. Oke, terus kok kita ya. Yeah, so I should be in the next hour or so. Yeah, no, absolutely, no problem. We'll get it sorted. Yeah, I've already spoken to them, and they said it'll be fine. So, okay. Alright. See you soon. Saudara, kira-kira ada yang didapat nggak? Maksudnya apa? Tadi banyak tulisan-tulisan kecil dari sticky notes-nya, benar? Ada yang I love you, I proud of you, call me soon, can speak. Tulisan-tulisan kecil tadi itu adalah waktu-waktu Allah lagi nungguin kita, mau ngajak ngobrol, mau minta waktu kita untuk quality time. Terkadang kita sibuk akan hal lain sampai kita lupa untuk kita harus punya waktu ngobrol sama Allah. Karena saat kita ngobrol dengan Allah, itu kekuatan terbesar dalam kehidupan kita, saudara. Sudahkah kita ngobrol dengan Allah? Kapan kita ngobrol terakhir dengan Allah? Apakah saat masalah itu datang? Atau saat keadaan apapun kita selalu ajak Allah itu ngobrol? Itu hal penting, saudara, yang harus kita tanya. Pastikan waktu kita tidak habis hanya untuk dunia ini saja. Tapi pastikan harus punya prioritas. Walaupun kita ada prioritas di dalam dunia ini, tapi ingat, di luar itu Allah nomor satunya. Punyai waktu untuk ngobrol sama Allah, saudara. Ngobrolnya melalui apa? Berdoa, baca Alkitab. Tanya, Tuhan, ayat ini mengatakan seperti ini, Roh Kudus bantu aku, berarti aku harus kerjakan. Itu cara ngobrolnya, saudara. Oke?
Berarti masih ada lagi kan Ben ya? 12 lagi kalau nggak salah. Oh udah. Kok kosong Ben? Kenapa itu Ben ya? Oh ditanya. Mau kapan lagi saudara compassion-nya orang lain bisa ngerasain? Start dari sekarang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk sebagian firman-Mu yang dimana biarlah firman ini Bapa bisa menguatkan kami, untuk kami mau Tuhan punya tekad agar compassion kami bisa dirasakan oleh saudara-saudara kami di luar sana. Kami percaya Allah selalu menyertai kami karena kami tidak bisa menjalani apapun tanpa Allah di dalam kehidupan kami. Bantu kami agar mempunyai komitmen untuk punya waktu bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba sudah selesai saat ini, tapi hamba percaya Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat sore saudara, Tuhan memberkati.